Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini diambil dari majalah misteri edisi 562 2013 yang ditulis oleh Restu Prawironegoro Ibrahim dengan judul Air Kedung Kali Luwilisung. Malam begitu gelap, berkah sinar lampu yang keluar dari celah-celah dinding rumah yang terbuat dari belahan-belahan bambu berjatuhan di atas permukaan, sampai seperti ular-ular merah yang dengan lincah bermain-main di luapan air kali Luwilisung. Seperti malam-malam sebelumnya, kedung tampak sunyi. Hujan yang terus berjatuhan dari langit membuat air bertambah coklat, kotor. Satori masih berdiri dekat tanggul kedung. Rumpun bambu di sebelah kanannya bergemerisi keras ketika angin kembali dengan kasar mengayun-ayunkan batangnya. Suara yang kontras dengan bunyi gemuruh arus sungai yang sumbang. Satori batuk-batuk, lalu dengan kasar dia melemparkan puntung rokoknya ke air. Matanya menatap ke permukaan kedung. Dengan wajah muram, kembali ia menghela nafas. Betapa gelisah dan bingungnya dia. Perempuan yang menjadi calon istrinya telah menjadi korban keganasan dari penghuni kedung. Dia masih ingat kejadian kemarin sore ketika ia duduk di ruang depan rumahnya, tempat ia membuka praktek. Dia adalah satu-satunya mantri kesehatan di kota kecamatan itu. Pikirannya kacau, memikirkan hilangnya Surimah tunangannya. Sampai sekarang mayatnya belum diketemukan. Sejak 2 hari yang lalu ia telah menghilang, menjadi korban buaya-buaya yang sedang marah. Sudah hampir 3 bulan terakhir ini, antara penduduk di sepanjang kali dan kedung Luwilisung terjadi saling balas dendam. Beberapa orang penduduk telah menjadi korban. Bau kali coklat yang sudah amis bertambah sengit dengan bangkai-bangkai buaya dan manusia. Kejadian bermula ketika pada suatu malam Pak Dedi yang bekerja sebagai penangkap ikan menangkap 2 ekor anak buaya yang masih kecil-kecil. Buaya-buaya itu terdampar di tepi sungai yang berpasir dan Pak Dedi membawanya pulang. 2 hari sejak tertangkapnya 2 ekor buaya-buaya kecil itu tidak terjadi apa-apa. Tapi pada hari ketiga, anak laki-laki Pak Dedi telah hilang ketika sedang buang air di sungai. Penduduk menjadi gempar ketika 2 hari kemudian menemukan mayat anak laki-laki Pak Dedi terapung di permukaan kedung dalam keadaan yang mengerikan. Dengan perasaan dendam dan marah, Pak Dedi dan penduduk kampung Baros membunuh 2 ekor anak buaya yang tak berdosa itu. Dan kemudian potongan-potongan bangkainya dibuang ke dalam kedung. Pak Dedi tahu pasti anaknya dibunuh buaya, bukan karena mati tenggelam. Seiring dengan turunnya hujan deras, air kali Luwilisung meluap, membawa sampah-sampah dari hulu sungai. Penduduk yang sudah dicekam takut banjir, tiba-tiba terkejut dan bertanya-tanya dalam hati ketika dari arah kedung terdengar suara pekikan histeris yang memilukan. Au! Tapi suara yang seperti raungan kematian itu kemudian hilang, ditelan gemuruhnya sungai Luwilisung. Keesokan harinya, barulah pertanyaan itu terjawab. Pak Abbas yang rumahnya paling dekat dengan sungai kedung itu telah hilang. 5 hari kemudian penduduk menemukan mayatnya yang sudah rusak, tersangkut di batang-batang kayu. Dendam Pak Dedi dan penduduk kampung Baros semakin memuncak. Pada malam Jumat Kliwon, di tepi kedung diadakan suatu upacara untuk membunuh buaya-buaya penghuni kedung kali Luwilisung. Udara tampak mendung. Di tepi kedung,
Tampak berpuluh-puluh obor dari bambu menerangi permukaan air dengan sesajen-sesajen. Seorang dukun tua mulai membaca mantra sambil menari-nari. Di tangannya tergenggam sebuah parang yang tajam. Suara gendang dan gong mengalun di antara suara gemuruh air kali. Suara mantra terdengar begitu menggema dan syahdu. Dan tiba-tiba dari arah kedung terdengar suara air menyibak dengan dahsyatnya. Beberapa ekor buaya tampak mengambang dengan tenang. Suasana semakin tegang. Penduduk menyiapkan parang dan tombak. Tapi dukun tua itu tampak tenang, memandang ke arah gerombolan buaya-buaya itu. Di api unggun, dia membakar parangnya sampai merah membara. Lalu parang itu diacung-acungkannya ke arah kedung sambil berteriak dengan suara yang serak melengking. "Hei penghuni Kedung Kali Lulisung, malam ini dengan parang kami menyatakan perang. Semerah parang yang membara ini semangat kami." Bersamaan dengan jeritnya yang mengerikan, parang itu dilemparkan ke dalam kedung, tepat ke arah gerombolan buaya tadi. Seketika itu juga terdengarlah jeritan yang mengerikan, disusul sorak para penduduk penuh dendam. Bunyi gong dan gendang semakin gencar ketika air kedung yang berwarna coklat kotor berubah kemerah-merahan. Beberapa ekor bangkai buaya mulai mengambang. Tetapi tiba-tiba dari dalam kedung terdengar air menyibak dengan dahsyatnya. Dari pinggir terdengar suara jeritan Pak Dedi. Ia terpelanting oleh kibasan ekor buaya, kemudian jatuh ke dalam kedung. Air muncrat bercampur darah. "Au, jangan, jangan!" Orang-orang kampung terdiam, seperti terpukau menyaksikan pemandangan yang mengerikan di hadapan mereka. Tapi dukun tua itu dengan tenang menyambar parang dari tangan seorang penduduk yang terbengong-bengong dan langsung melemparkan senjata itu ke arah buaya yang menyeret tubuh Pak Dedi. Parang dengan tepat menancap di kaki buaya, disusul suara jerit kesakitan yang memilukan. "Au! Ah!" Air bergolak lagi dengan dahsyatnya, untuk kemudian kembali tenang. Malam kembali sunyi. Hanya suara gemuruh air kedung yang terus menemani waktu yang berjalan menurut kodratnya. Malam itu telah terenggut nyawa 2 orang penduduk dan 5 ekor buaya. Sampai pada suatu malam, di minggu ketiga sejak malam Jumat Kliwon yang membawa maut itu, suara angin yang lembut membuat suasana malam begitu tenang. Angin dingin yang menyelimuti daerah perkampungan di sepanjang sungai Luwilisung membuat penduduk enggan keluar dari selimutnya. Sesekali dari ujung jalan terdengar suara lolong anjing. Surimah masih membolak-balikan badannya. Aneh, udara di kamarnya terasa panas dan pengap. Malam sudah bertambah larut. Namun mata Surimah masih nyalang memandang langit-langit kamar yang berwarna putih. Pelan-pelan pikirannya menerawang, membayangkan kejadian 2 hari lalu. Surimah tersenyum bahagia. Satori dan keluarganya dengan resmi telah meminangnya. Oh, betapa bahagianya ia. Bunga-bunga, bulan, matahari, semua seperti tersenyum padanya. Ya, saat itu memang yang selalu ditunggu-tunggunya. Sudah hampir 5 bulan ia pacaran dengan pemuda yang pendiam, yang kadang-kadang kelihatan angkuh, yang menjabat sebagai mantri kesehatan. Kembali Surimah tersenyum, lalu sambil menghela nafas, dibetulkan letak rambutnya yang bertebaran di keningnya, dan guling didekapnya dengan gemas, seperti ketika mereka berpagutan di kaki bukit dekat batu-batu. Tetapi tiba-tiba lamunannya buyar. Sayup-sayup ia seperti mendengar suara air kedung, disusul dengan suara lolong anjing yang terdengar tersendat-sendat. Lalu antara terdengar dan tidak, ia seperti mendengar ketukan-ketukan di jendela kamarnya. Surimah mengangkat kepalanya. Disingkirkannya guling di tepi ranjang. Suara ketukan sudah hilang. Surimah masih duduk di tempat tidurnya. Kemudian kembali berbaring, mengira salah dengar.
Tapi tidak lama kemudian, kembali terdengar suara-suara ketukan. Ah, siapakah malam-malam begini mengetuk jendela? Pikirnya. Dengan berjingkat-jingkat, Surimah mendekati jendela sambil memasang kuping. Tetapi ia hanya mendengar suara air yang gemuruh bercampur dengan suara lowong anjing. Surimah kembali ke tempat tidurnya. Namun baru saja ia meletakkan kepalanya di atas bantal, suara ketukan tadi kembali terdengar, dan kini semakin nyata disusul dengan panggilan. Surimah, Surimah, buka pintu. Surimah kaget mendengar suara di luar itu, seperti suara Satori. Ya, suara itu suara Satori. Lalu perlahan-lahan, Surimah kembali mendekati jendela. Surimah, Surimah, buka pintu. Kau dengar suaraku, adikku? Satori? Kak Satori kah? Iya, aku Surimah. Bukalah. Kini Surimah yakin bahwa orang yang di luar jendela itu adalah Satori. Dengan suara berderit, jendela terbuka. Oh, Kak Satori, ada apa malam begini? Satori tersenyum, lalu menjawab. Malam ini aku merasa bahagia sekali, Surimah. Aku tak dapat menahan hatiku untuk bertemu denganmu. Tidak bahagiakah kau melihat kedatanganku? Surimah mengangguk. Aku bahagia sekali, Kak. Surimah bahagia. Surimah, ayolah keluar. Mari kita jalan-jalan. Betapa indah dan sunyinya malam ini. Hanya kita berdua, Surimah. Surimah ragu dan terdiam sejenak. Tapi Surimah takut ketahuan ayah, Kak Satori. Dan aku takut keluar malam-malam begini. Tidak ingatkah kau pada buaya-buaya yang ganas itu? Tidakkah? Percayalah, Surimah. Satori memotong. Kan ada aku. Lagi pula, tentu ayah dan ibumu sudah tidur. Surimah kembali diam. Di dalam hatinya berperang antara perasaan takut, sayang, cinta, dan wajah ayah ibunya. Tapi, dia tidak mau mengecewakan Satori. Dia tidak mau menyakiti hatinya. Surimah mengangguk perlahan. Tak lama kemudian, mereka sudah berjalan bergandengan tangan, perlahan-lahan mendekati pinggir gedung. Tidak terasa, embun-embun pagi mulai membaluti tubuh mereka. Surimah mulai gelisah. Kak Satori, mari kita pulang. Surimah dingin dan juga takut. Satori diam saja. Coba lihat air itu, Kak. Surimah seperti melihat buaya-buaya yang ganas itu sedang memperhatikan kita. Surimah menghentikan kata-katanya. Ketika tiba-tiba, Satori tertawa ngakak. Surimah, hahaha. Surimah, hahaha. Surimah kaget dan menoleh. Mengapa, Kak? Mengapa kau? Kau siapa? Siapa? Dia menjerit ngeri. Tiba-tiba saja Satori yang tadi ada di sampingnya telah berubah menjadi seorang laki-laki tua dengan wajah yang sangat mengerikan. Tanpa alis mata, dengan lidah yang menjuntai keluar dari mulutnya, yang hampir menyerupai buaya. Siapa? Siapa kau? Tolong! Surimah menjerit dan berusaha lari. Tapi dengan kasar, lelaki tua berjubah putih itu menariknya. Percuma kau lari, Surimah. Hahaha. Kau mau tahu siapa aku? Aku adalah Raja Kedung Kali Lewilisung. Sudah berabad-abad kami tinggal di sana, katanya sambil menuding ke arah kedung. Seketika itu juga Surimah seperti melihat beberapa puluh ekor buaya mengambang di permukaan air kedung. Jangan, lepaskan, lepaskan. Dia menjerit dan meronta-ronta. Malam ini kau harus ikut aku, Surimah. Harus ikut. Sudah lama aku tidak menyantap daging semuda dan segurih dagingmu. Hahaha.
Kalian telah membinasakan cucu-cucuku, anak-anakku. Hahaha. Dan kalian juga telah melukai kakiku. Hahaha. Tanpa disadarinya, Surimah melirik ke kaki kanan laki-laki tua berjubah putih itu. Terlihatlah luka yang mengerikan, seperti bekas bacokan atau tikaman senjata tajam. Surimah terus meronta-ronta. Jangan, jangan, lepaskan aku, Satori, tolong aku, ayah, tolong aku, hahaha. Kau harus ikut kami, Surimah. Harus, Surimah. Tidak. Jeritan yang terakhir meraung dari mulut Surimah, menggema dan memecah kesunyian malam di gedung Kali Lewilisung. Sayup-sayup ia seperti mendengar suara-suara seperti memanggilnya dari arah kampung. Lalu terlihat seperti ada api-api obor mendatangi tempat itu. Tapi bayang-bayang itu hilang bersamaan dengan rasa sakit yang menyengat seluruh tubuhnya. Air kedung memercik keras ketika tubuh Surimah terpelanting ke dalamnya. Bergegas ayah Surimah dan orang-orang kampung berlari ke arah kedung, tempat mereka seperti mendengar suara jerit Surimah. Surimah, Surimah, di mana kau, Surimah? Tapi suara panggilan ayah Surimah tidak pernah terjawab lagi. Air kedung yang berwarna coklat kotor dia membisu, membawa Surimah untuk selama-lamanya. Satori kembali menghela nafas panjang, teringat cerita ayah Surimah yang mengerikan itu. Tapi tiba-tiba lamunannya dikejutkan oleh suara langkah mendatang. Lalu di pintu muncul seraut wajah laki-laki tua yang berjalan tersuruk-suruk dengan sebuah tongkat bambu untuk menyangga kaki kanannya yang luka besar menganga. Bapak dari mana? Oh, mengapa sampai luka begini? Sudah lama? Tanya Satori kemudian. Laki-laki tua itu hanya mengangguk. Dengan cekatan Satori membersihkan luka itu, kemudian menyiapkan alat suntiknya, karena dia takut luka itu akan infeksi. Mengapa baru kesini, Pak? Katanya sambil menusukkan jarumnya. Tapi tiba-tiba jarum suntiknya patah. Satori terkejut sejenak, namun segera mengira hanya kebetulan saja. Tapi kemudian ketika kembali menusukkan, jarum itu patah kembali. Tanpa disadari ia berseru kaget, lalu heran karena laki-laki tua itu malah tertawa penuh misteri. Hahaha, Pak Mantri, mungkin jarum Bapak kurang tajam. Lebih baik beri saya obat luar saja. Satori tidak menjawab, juga tidak mengangguk. Dengan cepat ia mengambil obat-obat yang diperlukan. Dalam kepalanya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Mungkinkah laki-laki tua itu kebal atau mungkin orang sakti? Minumlah obat ini 2 kali sehari, Pak. Ini obat luarnya. Dan perban ini harus Bapak ganti setiap hari. Orang tua itu mengangguk dan menerima obat pemberian Satori. Aku tak punya uang, tapi kukira barang dalam kantong ini berharga juga untuk Bapak, katanya sambil menyerahkan sebuah kantong kecil dari kain. Tanpa melihat isinya, Satori memasukkan kantong kecil ke dalam saku celananya. Laki-laki tua berjubah putih itu meninggalkan rumah Satori tanpa permisi, sambil terpincang-pincang menjauhi rumah Satori. Tapi tanpa diketahui oleh tamunya, Satori mengikuti orang tua yang tampak misterius itu. Ia tertarik kepada keanehan-keanehan yang merupakan kenyataan pada diri orang tua itu. Mungkinkah dia kebal atau orang sakti? Seperti banyak terdapat di pedalaman daerah Baros dan Segarantan. Laki-laki tua itu terus berjalan dengan terpincang-pincang tanpa menoleh ke belakang. Suasana senja telah berganti malam. Samar-samar orang tua itu diikutinya menyeberang jembatan dan menuju ke arah gedung. Tiba-tiba menyelinap perasaan takut pada diri Satori, tapi ia terus mengikuti dari belakang. Ketika tiba di pinggir gedung, laki-laki tua berjubah putih itu berhenti. Sejenak ia memandang ke arah langit. Kemudian
Dengan terdengarnya suara tawanya yang mengerikan, dengan tenang ia terjun ke dalam gedung. "Pak!" Tanpa disadarinya Satori menjerit. Ia lari ingin menolong, tapi kemudian tersentak mundur ketika dengan tiba-tiba air bergejolak dengan dahsyatnya, dan dari dalam gedung muncul seekor buaya besar berwarna putih. "Pak Mantri, aku berterima kasih atas bantuanmu." Bagai terkena aliran setrum bervoltase tinggi, Satori terdiam dengan wajah pucat kebiru-biruan, seperti tak berdarah. Buaya itu bisa bicara. Satori ingin berkata, namun tidak satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. "Aku adalah raja gedung ini. Tak kusangka, masih ada juga manusia yang baik hati seperti Pak Mantri." Satori masih terdiam. "Baiklah. Aku akan membalas kebaikanmu. Aku akan pertemukan kembali kau dengan calon istrimu. Aku menyesal mengambilnya jadi korban. Aku benar-benar menyesal. Datanglah pada malam Jumat Kliwon yang akan datang. Rakyatku akan menjemputmu." Belum sempat Satori berkata apa-apa, air kedung kembali bergolak dengan dahsyatnya, dan buaya putih itu lenyap dari permukaan gedung. Tanpa disadari, Satori meraba saku celananya dan dikeluarkan kantong pemberian buaya tadi. Isinya ternyata sebuah mutiara yang berkilap gemerlap. Malam Jumat Kliwon yang dijanjikan tiba. Tanpa setahu siapapun, Satori pergi ke tepi gedung. Angin malam semilir dingin di sekeliling tubuhnya. Sayup-sayup dari arah kampung, terdengar suara lolong anjing. Satori gelisah. Sudah 3 jam ia menunggu, namun tak ada yang terjadi, dan hatinya mulai ragu-ragu. Ketika tiba-tiba air kedung yang semula tenang bergejolak keras, disusul dengan munculnya buaya putih yang dikenali Satori. "Satori, aku datang menepati janjiku. Seperti yang sudah kukatakan, kami telah menyesal mengambil calon istrimu. Sekarang dia kami kembalikan kepadamu." Selesai buaya putih itu berkata, dari belakang muncul beberapa ekor buaya lain, dan mata Satori terbelalak kaget ketika melihat buaya-buaya itu ternyata seperti memanggul seorang wanita. "Surimah." Satori tak mampu menahan hatinya lagi. Ia segera melompat ke tepi gedung, lalu terus berjalan menyusul kekasihnya. Surimah dibawa buaya itu makin ke tepian, kemudian ditinggalkan di air yang sudah sebatas pinggang. Tanpa mempedulikan buaya-buaya itu lagi, Satori segera memegang tangan Surimah dan menuntunnya ke darat. Tetapi belum sampai di tepian, tubuh Surimah limbung. Satori cepat-cepat bertindak menggendongnya. "Aku telah menepati janjiku, Satori. Surimah sudah kami kembalikan. Sekarang kami akan pergi, dan maafkan kehilapan kami semua," kata buaya putih tadi. Lalu, bersamaan dengan gejolak air yang memercik tinggi, buaya-buaya itu lenyap, menyelam ke bawah gedung. Satori masih tegak takjub mendukung tubuh Surimah. Ia masih seperti orang yang tak sadarkan diri, berdiam di dalam air setinggi pinggangnya ketika orang-orang kampung muncul membawa obor-obor bambu. Semuanya tertegun ketika melihat keadaan Satori. Tapi kemudian beberapa orang laki-laki segera turun ke air, dan mereka lebih terkejut lagi melihat tubuh perempuan yang digendong Satori ternyata Surimah. Setelah dibawa ke tepi, barulah Satori seperti sadar dari suatu mimpinya. Semula ia tak mau melepaskan Surimah dari gendongannya, tetapi ia kemudian menurunkan dan membaringkan kekasihnya itu ke tanah. Lalu perlahan-lahan ia berkata, "Surimah, Surimah, bangun." Tetapi tubuh Surimah tetap diam. Makin lama suara Satori makin keras. Makin lama tangannya makin kuat menggoncang-goncang tubuh tunangannya itu. Namun Surimah tetap tidak menjawab, tetap tidak bergerak. "Surimah, Surimah." "Oh, tidak, tidak." Suara jeritan Satori menggema dan hilang ditelan gemuruhnya air gedung kali lebih lisung. Perlahan-lahan
Matahari sudah menyorotkan sinarnya ke permukaan kedung. Air kali Lewilisung terus mengalir, membawa misteri-misteri yang sampai kini belum terpecahkan. Setiap setahun sekali, korban pasti ada. Entah dia anak-anak ataupun orang dewasa. Walaupun tenang airnya, tapi sewaktu-waktu menghanyutkan.